Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karena yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, dan begitu nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh di masjid berjamaah dan tepat waktu, karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita terus berdoa semoga Allah meneguhkan hati kita, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk taat kepadanya, wabil khusus dalam melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid dan tepat waktu, sehingga kelak Allah ridho dan sayang kepada kita, kita dimasukkan di surganya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, hari ini tanggal 10, artinya tinggal 4 hari lagi bangsa kita akan melaksanakan perhelatan akbar, ya, pesta politik besar nasional, ya, yaitu pemilu dan pilpres. Maka oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik tentang bagaimana Islam memberikan panduan dalam memilih pemimpin. Karena ini tidak sekedar bicara pilpres, memilih calon presiden, tapi juga legislatif pun mereka juga kita pilih sebagai pemimpin yang mewakili kita, ya. Artinya kita memilih orang yang kita harapkan mereka bisa menolong kita di dalam membuat kebijakan-kebijakan negara, sehingga kebijakan itu akan menolong dan membantu rakyat, ya. Jadi karena itu ini tidak terbatas kepada kriteria tentang calon presiden atau wakil presiden, tapi semua yang kita pilih, anggota legislatif dari mulai kabupaten kota, provinsi hingga pusat, ya. Kemudian juga termasuk para senator itu, ya, Dewan Perwakilan Daerah, ya, kita pilih dengan kriteria yang seperti apa menurut panduan Islam. Nah, teman-teman sekalian, kita akan bahas tentang bagaimana Islam memberikan satu panduan, ya, di dalam memilih pemimpin ini, ya. Islam sangat peduli terhadap etika dan moral yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, ya. Jadi menjadi pemimpin itu bukan suatu tugas yang mudah. Ada tanggung jawab yang besar di balik kepemimpinan yang diemban seseorang. Apalagi jangkauan kepemimpinan tersebut meliputi satu negara, ya, kita bicara nasional dengan populasi yang besar, ya. Negara kita penduduknya kurang lebih 280 juta, hampir 300 juta, ya. Maka oleh karena itu pemimpin yang ideal dalam sejarah Islam, ya, adalah Rasulullah, pasti uswatun hasanah kita, ya, suri tauladan kita, ya. Pemimpin terbaik yang paling ideal, paling utama, paling top lah, ya Rasulullah, ya, karena beliau dipilih oleh Allah menjadi makhluk yang paling mulia di alam semesta ini. Jadi oleh karena itu jika kita merujuk kepada sosok baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya, maka untuk menakar kepemimpinan yang ideal, ya, 3 dari 4 sifat wajib bagi para nabi dan rasul secara umum adalah siddiq, jujur, kemudian amanah, dipercaya,
fatonah, cerdas, dapat dijadikan sebagai landasan kriteria memimpin yang baik. Ya. Kemudian kalau tabligh itu menyampaikan, itu untuk para rasul, khususnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi apabila kita melihat kepemimpinan dari sisi hadis, Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menegaskan bahwa salah satu sahabatnya ya untuk tidak meminta jabatan. Ya. Ucapan ini terekam dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ya cukup panjang, saya bacakan artinya. Dari Abdurrahman bin Samurah, beliau mengatakan, Nabi SAW berkata kepadaku, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong. Dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan. Dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat ada sesuatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukan yang lebih baik. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Terkait makna hadis tersebut, Al-Walawi dalam Zahirah Al-Uqbah mengomentari, ya. Makna hadis tersebut adalah siapapun yang meminta kepemimpinan dan dikabulkan, maka Allah akan menghilangkan pertolongan karena keragusannya. Nah, kita lihat ya, dari mereka-mereka yang nanti di pemilu itu meminta jabatan itu, ya, maka Allah sesungguhnya tidak akan menolong. Adapun lafaz hadis, dan jika kamu diberikan kepemimpinan tanpa diminta, ya, maka kamu akan mendapatkan pertolongan. Ya. Kalau kita bicara pilpres ini ya, nah ini saya tidak menyebut namanya, tetapi tentu para sahabat sekalian bisa mencermati siapa di antara mereka yang sesungguhnya dia tidak meminta, bahkan dia tidak berpikir untuk menjadi katakanlah presiden dalam hal ini, ya. Tetapi dia diminta oleh satu komunitas, katakanlah partai atau dari komunitas masyarakat, ya. Maka orang seperti ini yang layak dipilih karena Allah akan menolongnya juga karena dia tidak meminta jabatan. Jadi maksudnya adalah Allah akan menolongmu dan mengilhamimu dengan kebenaran sehingga kamu dapat bahagia dunia dan akhirat, ya. Nah, dari hadis di atas beserta penjelasannya, ada kriteria yang dapat kita tetapkan untuk melihat pemimpin-pemimpin di sekitar kita yang sedang mencalonkan diri. Sifat tamak dan rakus, nah ini dia. Ya, ini juga muncul di publik ya, terlihat langsung maupun tidak, sosok-sosok yang kemudian sifat tamak dan kerakusannya itu sangat menonjol. Ya. Nah, adalah sifat yang buruk ya, tamak dan rakus ini sifat yang buruk yang seharusnya tidak ada dalam jiwa seorang pemimpin. Padahal ada salah seorang pemimpin yang ngomong bahwa dia pengen berkuasa supaya bisnisnya lancar misalnya. Kemudian kerakusan dan ketamaan akan melahirkan kecurangan. Lah ini dia. Ini kata kunci yang paling populer dalam demokrasi yang semakin crazy ini ya, semakin gila ini ya. Jadi kecurangan ya, menghalalkan segala cara. Sedangkan pemimpin yang curang disinggung oleh Nabi Muhammad SAW, tidak Allah masukkan ke dalam surga. Dalam hadis riwayat Bukhari ya. Tidaklah seorang hamba yang diserai Allah untuk memimpin rakyat lalu dia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya kecuali Allah mengharamkannya masuk surga. Hadis riwayat Bukhari ya. Selanjutnya berikutnya adalah sifat amanah dan bertanggung jawab merupakan sifat mendasar yang harus ada pada seorang pemimpin. Sifat amanah dan tanggung jawab ini akan berpengaruh pada putusan yang diambilnya, polisi-polisi, kebijakan-kebijakan yang akan dia putuskan, ya, dan pandangan dirinya ketika menangani suatu kasus dan problematika. Nah, ini ada contoh yang sangat nyata bisa kita lihat, ya, bagaimana ketika rakyat mengalami kesusahan, ada pemimpin yang malah menzalimi, ya, misalnya dulu kasus penggusuran di beberapa wilayah itu, sudah orang kecil ya, susah hidupnya malah digusur. Tapi kemudian ada pemimpin yang lain yang justru kemudian menolong ya, yang tadinya digusur dibangunkan kembali, diberi kemudahan, ya, sehingga kemudian rakyat kecil ini merasakan nikmatnya punya pemimpin yang adil. Ya. Jadi cara pandang dia di dalam menghadapi problematika itu akan terlihat, ya, menjadi tanggung jawab serta memperhatikan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya, ya.
Nabi SAW bersabda, panjang nih, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah setiap dari kalian adalah seorang pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin orang banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga suaminya dan juga anak-anaknya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawabannya terhadapnya. Ketahuilah setiap kalian adalah bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ini bayangkan ini hadis Rasulullah ini sebetulnya mengerikan ini untuk mengingatkan. Bahkan budak saja ya, budak ini juga akan dimintai pertanggung jawab kan? Ya. Kalau sekarang istilah budak bisa juga kita terapkan karyawan ya, pegawai. Dia dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diamanahkan bosnya. Ya, tugas-tugasnya itu dikerjakan dengan baik atau tidak gitu ya. Nah, yang berikutnya kemudian adalah seorang pemimpin haruslah orang yang ahli, ya, punya suatu keahlian, ya, punya skill kepemimpinan, skill dalam menangani problem-problem masyarakat, ya, dan tentunya keahliannya dalam menata kewarganegaraan yang akan membawa negara dan rakyat pada kestabilan di berbagai bidang. Jadi dia mengerti soal ekonomi, dia mengerti soal hampir semua bidang dia paham. Ya, ini juga terlihat. Nah, kalau kita bicara yang tingkat nasional untuk capres, siapa dari 3 calon itu yang paling kelihatan menonjol ini kepemimpinan dan kemampuan ya di dalam persoalan-persoalan negara ya, dia sudah teruji ya di berbagai bidang baik keamanan, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan lain-lain ya, memberikan kepercayaan kepada orang yang bukan ahlinya. Nah, ini gawat ini. Merupakan suatu tanda kehancuran dan kita sudah mengalaminya ini ya, hampir 10 tahun ini negara dipegang oleh orang yang bukan ahlinya ya, maka negara mengalami kehancuran ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, apabila sifat amanah sudah hilang maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu? Nabi SAW menjawab, jika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah terjadinya kiamat atau kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Al-Qastalani memberikan penjelasan bahwa orang yang tidak ahli dalam hal ini adalah orang yang tidak ahli dalam agama dan tidak ahli dalam menjaga amanah. Ya. Selain itu, Qastalani mengutip perkataan Ibnu Battal terkait penjelasan hadis ini, yaitu para pemimpin telah diamanai oleh Allah kepada hamba-hambanya. Dan Allah akan mewajibkan para pemimpin untuk membimbing. Jika mereka mempercayakan urusan itu kepada orang yang selain ahli agama, maka mereka telah kehilangan amanah tersebut. Kemudian hari kiamat tidak akan tiba sampai orang yang curang itu diberi amanah. Ngeri. Dan ini hanya akan terjadi jika orang-orang bodoh mendominasi. Wah, ini negara kita sekarang sedang mengalami ini. Orang-orang bodoh mendominasi. Dan orang-orang yang benar lemah dalam memegang dan memperjuangkan kepemimpinan. Ya. Kemudian kriteria berikutnya adalah dicintai dan mencintai rakyatnya. Ya, sebab Nabi SAW pernah bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai. Ya. Hari ini ya salah satu capres mengadakan rapat akbar atau kampanye akbar, karena ini masa kampanye sebutannya kampanye akbar. Hari ini ya tanggal 10 ya. Itu orang berbondong-bondong atas inisiatif sendiri ya. Diperkirakan jutaan orang akan datang ya. Jadi ini artinya apa? Inilah kriteria calon pemimpin yang benar, yang baik ya, dicintai oleh rakyatnya ya, tanpa perlu dibayar, tanpa perlu disogok, tanpa perlu diiming-imingi dengan amplop ya, dengan nasi bungkus, nasi kotak. Datang sendiri dengan biaya sendiri. Sekarang hari ini berbondong-bondong. Bahkan sejak 2 hari yang lalu ya, dari Sabang sampai Merauke itu berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk menghadiri rapat akbar ini ya. Nah, jadi orang atau calon pemimpin yang seperti ini, kalian rakyat mendoakan mereka dan mereka pun akan mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci, ya. Dan dan membenci kalian. Ya. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Ini juga kita lihat dalam fenomena di negara kita belakangan ini ya. 10 tahun terakhir inilah ya, kita banyak melihat
betapa seorang pemimpin itu tiap hari di media sosial itu dimaki-maki ya, karena nggak becus, karena ya nggak mampu lah, tolol begitulah kalau bahasa kasarnya ya. Nah ini tanda-tanda bahwa dia bukan pemimpin yang baik. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Ini 4 hari lagi pemilu, pilpres dan ya pesta demokrasi tahun ini ya. Ya saya sendiri masih belum bisa nyoblos. Saya baru bisa nyoblos nanti tahun 2029. Ya, itu pun kalau Allah masih memberi umur kepada saya. Jadi silahkan ya, saya hanya memberi satu panduan sesuai dengan apa yang saya ketahui ya tentang bagaimana Islam memberikan panduan ya kriteria pemimpin yang baik itu seperti apa yang sudah saya sampaikan. Ya, jangan salah memilih ya. Dan yang lebih ngeri lagi, ini sebagai closing ya, yang lebih ngeri lagi ya, ada hadis juga ini ya, yang sekarang belakangan viral karena memang diviralkan ya, bahwa jika kalian mendapati dari sekian calon itu ada yang lebih baik, baik dari segi agama dan yang lain-lain, tapi kalian memilih yang lain, yang nggak ngerti agama, yang kurang paham tentang bagaimana menata negara, maka kalian sama dengan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang ngeri ini ya. Kalau sudah ada dalil yang demikian, ngeri lah ya. Ya itu saja yang saya sampaikan. Nanti saya bisa terseret untuk ngomong yang lebih politik praktis nanti. Kira-kira seperti itu saja teman-teman ya. Kebenaran datang dari Allah, dan apabila saya dalam menyampaikan ini ada kesalahan, kekeliruan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.